Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu peserta, perkenalkan saya Elizabeth, host webinar sore hari ini. Selamat datang dalam acara webinar Smart IoT PT Sarana Trimitra Solusindo Pratama. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk dalam acara webinar Smart IoT ini. Langsung saja saya panggilkan Bapak Susanto Limardiono selaku CEO PT Sarana Trimitra Solusindo. Selamat datang, Selamat Pak. siang, selamat siang semuanya. Yang kedua saya panggilkan Bapak Robert Cendana selaku Sales Director. Silakan Pak. Selamat siang semuanya, salam sehat selalu. Apa kabar Kota Batam? Untuk yang ketiga, tidak kalah penting, saya panggilkan Bapak Dedi Santoso selaku Vice Technical Director. Silakan Bapak Dedi. Assalamualaikum, selamat sore. Salam Tanjung Piayu. Selanjutnya saya panggilkan Bapak Adi Susilo selaku Technical Manager. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Adi. Oke, apa kabar nih Pak? Semuanya Pak, sehat Pak? Baik, Sehat semua ya. Oke. Jadi kita sebelum masuk presentasi dari Bapak Dedi, mungkin ada sepatah dua kata-kata dari Bapak Susanto. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Terima kasih. Saya buka aja ya, karena akan menyapa Bapak. Oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Tuhan berkati kita semua. Namo Buddhaya, semoga semua makhluk berbahagia. Dan Om Swastiastu untuk yang beragama Hindu. Ya, apa kabar Bapak-Bapak sekalian semuanya? Sehat semua ya? Nah, mantap. Itu yang kita inginkan tentunya ya. Karena tanpa kesehatan percuma ya. Kesehatan itu mahal harganya. Oke. Siang ini seperti juga undangan yang telah kami sebarkan bahwa kita akan mengadakan kita sebut dengan webinar yang berkenaan dengan IoT atau Internet of Things. Ya, bahwa kita tahu semua zaman sekarang ini kebutuhan IoT ini sudah merupakan kebutuhan yang mendesak ya. Dan saya kira teknologi sekarang sudah sangat memungkinkan kita untuk melakukan itu dengan mudah dan tentu saja murah ya. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya supaya kita paham semua apa itu IoT, bagaimana manfaatnya, bagaimana melakukannya, ya. Dan setelah paham, ya tentu saya yakin Bapak akan segera melakukan PO ke kita, ya. Tentu melalui Pak Kadir di Batam sebagai dealer resmi kami. Baik, daripada kita berpanjang cerita, lebih baik Bapak dan Ibu sekalian mendengar langsung penjelasan dari masternya Pak Dedi, ya. Silakan. Terima kasih. Sebelum masuk ke presentasi Bapak Dedi, sebelumnya aku mau tanya dulu nih Pak, dengan Pak Dedi atau Pak Adi. Jadi gimana nih Pak, mengenai IoT itu sendiri, dan apa sih yang mau kita bahas dalam presentasi ini? Ya, oke. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Susanto, memang IoT itu sekarang sudah memang menjadi tren ya. Dan kita ini punya produk modem yang sudah support dengan IoT yang industrial sistem seperti itu. Dan nanti Pak Dedi akan menjelaskan bagaimana IoT itu, terus sistem cara kerjanya seperti apa, terus bisa seperti apa aja sih IoT kita itu. Nah, seperti itu mungkin. Kira-kira kasih bocoran dong Pak Dedi, kira-kira ada apa aja nih yang mau disampaikan nanti? Oke, sebenarnya produk IoT kita ini bukan baru pertama kali dengar sama tim Batam ya. Mungkin sebelumnya juga udah pernah dengar. Cuma mungkin hari ini kita secara detail mempresentasikan produk kita itu, bagaimana kita bisa saling sharing mungkin ya nanti pada saat tanya jawab, atau kita tukar pikiran untuk mencari solusi bersama apa sih yang bisa kita create. Mungkin intinya itu ya. Betul. Kalau untuk Bapak Robert sendiri nih Pak, harapan dari webinar dengan adanya. Sedikit sepatah dua kata menyapa pihak Batam. Iya, boleh silakan. Ke depan dulu, Bro. Dibuka dong masker. Terima kasih untuk saudari
Elizabeth ya. Elizabeth ya. Elizabeth. Oke. Sabet yang Iya. sabet. Apa kabar Pak Kadir? Selamat siang, selamat sore juga, dan salam sehat selalu. Semoga di Kota Batam ini semuanya pada sehat semua ya. Walafiat juga. Apa yang tadi dibicarakan tentang IoT sama Pak Dedi Santoso ini, itu harapan kami di webinar ini bisa membawa yang hasil lebih maksimal, khusus untuk di industri produk semua. Dan untuk beberapa produk IoT sebelumnya kayak kita pernah kunjungan ke Kota Batam, bahwa IoT ini kita sudah pernah memperkenalkan sebelumnya, tapi waktu itu masih belum sedetil ini. Dan kali ini kita akan kupas habis mengenai IoT sama saudara Dedi Santoso. Akan dikupas tuntas setelah ini. Terima kasih Pak Kadir. Oke, kalau begitu langsung saja ya Pak, kita akan masuk ke inti webinar Smart IoT sore hari ini. Presentasi dari Bapak Dedi Santoso, Vice Technical Director PT Sarana Trimitra. Untuk peserta tetap stay tune, dan kita sebentar akan ada penjelasan dari Bapak Dedi Santoso. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan dijauhkan dari segala penyakit. Dan juga semoga pandemi ini berakhir ya, karena saat ini bukan kita doang, tapi seluruh dunia sedang mengalami yang namanya pandemi. Dan karena pandemi ini, maka aktivitas kita yang tadinya biasanya normal, sekarang itu bisa bukan nggak normal, tapi normal, cuma depannya ada new normal. Jadi agak sedikit beda. Ya seperti seminar ini ya, biasanya kan kita ngadain seminar itu langsung dalam satu ruang antara pemberi materi dan audiens, itu bisa interaksi langsung, tanya jawab dan sharing. Tapi sekarang kita harus dibatasi dengan jarak, tapi waktunya tetap sama sehingga tetap bisa berinteraksi. Dan yang terpenting adalah bahwa apa yang menjadi tujuan utama seminar ini bisa kita dapatkan, yaitu apa yang disampaikan oleh pemberi materi itu bisa diterima, diserap, dan dipahami secara menyeluruh, sehingga kita bisa saling sharing, tanya jawab, dan memecahkan solusi yang mungkin terkait dengan materi seminar ini. Baiklah, saya akan perkenalkan, nama saya Dedi Santoso. Jadi saya bekerja di PT Sarana ini sebenarnya udah 15 tahun lebih ya, udah dadangkat, udah lama banget. Dan saya juga udah pernah ke Batam ya waktu itu, ketemu Pak Kadir dan yang lainnya. Dan pada kali ini kita akan membahas materi yang memang Batam ini kelihatannya lagi butuhkan. Kemarin sempat komunikasi juga dengan saya, yaitu tentang Smart IoT System. Nah, pada webinar kali ini kita bagi menjadi 2 sesi. Jadi ada 2 sesi. Yang pertama adalah materi. Jadi materi ini kita berikan. Kemudian di sesi akhir nanti ada yang namanya tanya jawab. Jadi pada saat materi diberikan memang kita nggak bisa bertanya. Jadi kalau terlintas ada pertanyaan mending dicatat dulu di kertas. Nanti di saat sesi tanya jawab bisa ditanyakan. Mungkin seperti itu. Baiklah kita mulai. Jadi produk ini adalah produk PT Sarana Trimitra Solusindo. Ini produk sebenarnya bukan original produk kita, tapi kita OEM. Jadi kita beri nama STS Smart IoT System. Mudah-mudahan ini adalah produk pertama yang akan berkelanjutan. Jadi secara gampang, secara simpel, produk ini kita gambarkan ini adalah industrial IoT, simple, mudah, dan ekonomis. Diharapkan yang launching berikutnya otomatis lebih baik dari yang ini. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu Smart IoT System, mungkin kita lihat tayangan berikut ini. Jadi perkembangan teknologi semakin meningkat dan tuntutannya pun semakin hari semakin berubah. Arus perkembangan ini bergerak sangat cepat sehingga mempengaruhi dunia industri dan juga berpengaruh terhadap aktivitas kita sehari-hari. Sehingga menuntut kita untuk berpikir akan teknologi ini. Kalau kita flashback ke belakang, masalah teknologi ini, revolusi teknologi ini, maka kita akan lihat bagaimana revolusi teknologi ini dimulai, yaitu dari tahun 1700, di mana disebut Industrial 1.0. Di sini orang baru mengenal mesin. Jadi
tuntutan di zaman ini adalah bagaimana kita memproduksi barang dari masineri ini. Mesin ini masih menggunakan tenaga uap dan banyak mesin diciptakan, sehingga perkembangan teknologi di industri tekstil dan agroindustri itu meningkat. Karena banyak mesin diciptakan, maka teknologi mekanikal pun meningkat. Nah, selanjutnya setelah fase ini adalah industrial 2.0, di mana pada era ini orang sudah mengenal yang namanya electricity, sehingga mesin-mesin industri sudah menggunakan teknologi elektrik. Dan tuntutannya pun jadi berubah, yaitu mass production, bagaimana memproduksi secara massal. Nah, selanjutnya pada industri 3.0, di mana orang sudah menggunakan komputerisasi. Jadi komputerisasi sudah berkembang, tuntutannya pun jadi berubah, yaitu bagaimana kita memproduksi barang secara high-tech dan presisi. Makanya perkembangan elektronik dan komunikasi ini memacu untuk menuju ke era yang kita sebut tadi Industrial 4.0, di mana pada era ini orang sudah tidak berpikir, banyakkan itu tidak berpikir tentang bagaimana mesineri, tapi bagaimana mengontrol dan memonitor mesin itu dari jarak jauh, sehingga semua data-data itu bisa kita lihat langsung dari komputer dan bisa kita pantau langsung dari handphone. Sehingga dunia itu pada masa ini serasa seperti ada di jari kita. Dan pada masa ini pula, bagaimana tuh data-data itu yang ada di pabrik, yang ada di kantor atau di mesin, itu seperti ada di depan mata kita. Sehingga kita mengenal apa istilahnya itu, dunia itu ada di genggaman tangan kita. Karena semua itu bisa kita monitor baik di jalan, di rumah, atau dimanapun juga. Itu yang kita sebut Industrial 4.0. Mungkin sepintas seperti itu bagaimana perkembangan teknologi. Sehingga kita sepakat bahwa di era ini, belahan bumi manapun juga yang terpisah dengan jarak itu tidak masalah. Jadi kita sampaikan di sini, apapun yang ada di pabrik, di belahan bumi sana, kita bisa monitor juga melalui rumah yang ada di belahan bumi lain. Jadi kita sepakat bahwa dengan IoT ini, dunia itu semakin kecil, terlihat semakin kecil. Nah, PT Sarana Trimitra Solusindo sebagai penyedia automation industry juga memiliki produk yang mensupport dengan teknologi 4.0 itu, yaitu seperti ini. Jadi paketnya seperti ini. Satu paket ini ada 4x4 ya kita sebut ya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah kita mendapatkan hardware 4 buah, yaitu yang pertama adalah IoT-nya sendiri. Yang keduanya itu adalah di sini dalam satu paketnya ada antena GPS, kemudian ada antena GPRS. Kemudian ada terminasi juga. Kemudian 4 yang selanjutnya itu berbentuk software. Yang pertama itu kita dapatkan software konfigurasi. Jadi bagaimana kita mengkonfigurasi IoT ini sehingga bisa terkoneksi dengan internet. Kemudian ada software yang untuk mendesain kira-kira tampilannya apa sih, komunikasi dengan data apa. Nah itu juga salah satu software yang kita support di situ. Terus yang kedua, yang terakhir, ini penting juga. Jadi dalam satu paket ini kita udah dapat yang namanya platform sama cloud. Jadi semua itu free ya setelah membeli ini. Jadi kita nggak ada tuh nanti setelah beli IoT, ini ada biaya bulanan nggak nih untuk ngambil-ngambil data atau apa. Nah itu nggak ada lagi dari dalam satu paket. Speknya seperti apa? Jadi kalau kita lihat speknya itu seperti ini. Cuma nanti kita akan bahas secara detail pada sesi ini. Jadi saya skip dulu secara ini. Yang terpenting di sini gini, waktu kita bicara tentang smart IoT itu, apa sih yang menjadi pikiran kita? Bagaimana kita bisa memanfaatkan smart IoT ini untuk aplikasi yang mau kita inginkan? Maka saya akan gambarkan di sini. Jadi yang terpenting kita harus punya ide dulu. Jadi pikiran, sebenarnya apa sih yang mau dimonitor? Jadi sebagai contoh misalnya, saya pengen monitor nih ruangan ini, suhunya dan humidity-nya. Itu ide. Jadi think of IoT itu dulu. Kedua misalnya saya pengen, ini mesin saya pengen monitor nih, kira-kira arusnya kayak gimana sih, stabil nggak, tegangannya gimana, atau ada alarm nggak, itu juga ide. Jadi banyak ide yang mau kita buat IoT. Nah itu kalau untuk membangun suatu aplikasi smart IoT, yang pertama idenya dulu. Setelah ide apa? Yaitu sensornya. Jadi alat kita tuh nggak bisa langsung baca suhu ruangan ini, nggak bisa langsung baca arus di mesin, nggak bisa juga langsung baca temperatur, misalnya motor, nggak bisa. Maka kita harus sediakan yang namanya sensor ini, atau aktuator kalau kita mau meng-on-kan sesuatu.
Nah, setelah itu baru di sisi ini adalah Edge. Ini adalah Smart IoT kita. Jadi setelah dua itu udah, maka Edge. Nah, selanjutnya inilah yang berhubungan dengan yang ada di server sana, yaitu platform software dan cloud-nya. Jadi dalam satu paket itu kita udah dapatkan ketiga-tiganya ini. Nah, itu mungkin gambaran kasar bagaimana kita membangun suatu Smart IoT system dengan produk kita. Terus pertanyaannya lagi, sebenarnya aplikasi apa aja sih yang bisa dibangun dari Smart IoT kita ini? Oke, bicara aplikasi, mungkin di sini akan kita show. Nah, yang pertama yang disebut dengan control and monitoring system. Jadi di zaman sekarang ini seperti tadi video yang kita lihat tadi, zaman sekarang ini orang udah nggak bicara mesin mungkin ya, kebanyakan berpikir bagaimana kita bisa mengontrol, monitor pabrik dari jarak jauh atau secara remote ya. Maka yang pertama kita punya IoT ini, idenya kan kita akan koneksikan ke sistem yang ada di bawah nih. Bisa langsung connect ke inverter. Jadi yang penting syaratnya ada Modbus. Nah, udah connect ke inverter atau kita punya pressure transducer atau flow control. Ini hanya contoh aja. Atau kita mau connect ke KWH meter. Saya pengen monitor nih, misalnya tenan atau enggak rumah kita KWH-nya berapa sih? Atau di mesin injection. Saya mau tahu sih, ini cycle time-nya berapa, jumlah produksinya berapa sih sehari ini, atau harusnya atau apa, atau extruder. Bisa juga contoh extruder ini, kita mau monitor extruder misalnya penting speed-nya berapa sih yang dipakai nih, sehingga si owner bisa tahu. Atau dia mau langsung connect ke PLC yang ada di mesin juga bisa. Kalau udah connect ke PLC otomatis semua data kan bisa ditarik. Itu bisa kita tampilkan. Atau ke panel apapun. Jadi yang penting dia ada komunikasi Modbus, itu bisa koneksi ke IoT kita. Nah, IoT ini nanti kita harus configure supaya dia berhubungan dengan internet, yaitu bisa melalui Wi-Fi atau SIM card. Kalau dia udah komunikasi ke internet, maka semua orang bisa monitor dari handphone atau dari PC. Itu fungsi aplikasi yang pertama, yaitu control monitor system melalui remote jarak jauh. Jadi dari manapun juga udah bisa kalau udah bangun seperti ini. Nah, yang kedua itu berhubungan dengan SCADA system. Jadi ada pertanyaan gini, saya punya SCADA system nih, saya mau connect ke mesin, gimana caranya? Ya gampang aja, nggak usah pakai IoT. Bisa, cuma kan SCADA-nya ditaruh di samping mesin, mungkin kita koneksi aja pakai RS485 atau Ethernet ya, dengan Modbus atau Modbus TCP/IP. Nggak bisa. Tapi kalau mau SCADA komputernya ini di kantor, yang kantornya bos bagaimana? Ya udah tarik aja di LAN, oh ya bisa juga. Cuma yang jadi kendala kalau misalnya mesinnya ada di Batam nih, kantor pusatnya di Jakarta, mau monitor bagaimana caranya dengan SCADA. Nah, ini solusinya ya mau nggak mau pakai jaringan internet. Jadi dimanapun kalau udah bicara komunikasi dengan internet bisa menjadi solusi. Makanya SCADA yang tadi kita punya mau komunikasi misalnya dengan sistem yang di bawah ini nih, mau PLC atau KWH meter dan lain-lain, kita koneksikan dulu. Tapi ini bukan point to point ya, ini pilihan salah satu, misalnya kita koneksikan ke, kita punya IoT, setelah itu IoT ini harus dikonfigur untuk bisa masuk ke jaringan internet dulu. Dan kita siapkan SCADA ini untuk komunikasi juga ke jalur internet. Baru nanti kita kasih yang namanya software itu Upcon. Jadi yang komunikasi ke IoT itu sebenarnya adalah software Upcon ini. Sedangkan software Upcon ini di dalam komputer komunikasi dengan SCADA kita, client server. Jadi konfigurasinya seperti itu. Nah, jadi untuk membangun SCADA system dengan IoT itu, dengan IoT kita itu memungkinkan, ada fitur untuk itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ini nggak kalah pentingnya juga nih. Misalnya saya mau komunikasikan data digital antara mesin atau PLC to PLC, tapi beda wilayah nih. Jadi saya punya misalnya di sini nih, di satu titik sini saya punya sistem mesin. Kemudian di titik lain itu di sini saya juga ada mesin. Jadi ini kelihatannya cabang atau apa. Nah di sini ada juga. Jadi beda belahan bumi. Ini mesin-mesin ini mau dikomunikasikan dengan yang ada di Jakarta sini misalnya. Jakarta ada PLC. Nah bagaimana caranya? Kita punya sistem multi drop untuk mesin to mesin. Kita taruh di master ini IoT. Kemudian di sisi lainnya itu, jadi di sini semua kasih IoT. Jadi komunikasi antara master ini terhadap ke tiga sistem ini. Nah itu cara komunikasi nanti kita configure
maka komunikasi itu bisa kita lakukan. Nanti data-data apa aja yang mau dimonitor, itu terserah kita bagaimana kita membuat data list yang akan dikomunikasikan. Nah, itu salah satu fungsi. Jadi secara ini kita simpulkan bahwa dengan Smart IoT ini, maka kita dapatkan yang pertama adalah kita bisa narik data. Jadi semua data-data yang ada di field bisa kita tarik, kemudian kita bisa analisa. Setelah kita analisa, komen pun bisa. Misalnya kita mau jalankan mesin, mau setting, misalnya saya pengen jumlah produksi sekarang ini di pabrik adalah 1000. Saya mau masukin dari rumah juga bisa. Itu artinya perintah ya. Kemudian segala informasi pun juga bisa kita request. Nah, itu mungkin secara konfigurasi seperti itu. Dan ini menjadi konklusi kita bahwa dengan Smart IoT kita bisa dapatkan real time monitoring. Jadi apa yang data kita dapatkan di handphone, di komputer itu adalah data real. Data real itu bukan data yang kemarin, tapi benar-benar yang kita lihat ya paling ada delay-delay sedikit karena masalah jarak ya. Tapi bukan data yang udah disimpan di buffer yang kemarin. Itu adalah data real time. Kemudian kita dapatkan juga adalah fault report. Jadi nanti pada sesi akhir ini nanti kita bisa lihat bagaimana itu software mereport fault. Jadi error-error itu kita ke report, nanti bisa kita ubah ke file Excel ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa dapatkan data grafik. Jadi kadang informasi grafik itu lebih memudahkan kita untuk melihat kondisi. Makanya kalau data-data mungkin agak ngejelimet, tapi kalau grafik lebih mewakili, kita juga sediakan ada support untuk bagaimana kita melihat secara grafik data-data tadi. Nah, data analis ini otomatis dengan data-data yang kita bisa logging, otomatis kita bisa analis. Kemudian GPS localization. Jadi kebetulan Smart IoT kita ini sudah disupport dengan adanya GPS sensor sehingga bisa mengetahui posisi di mana letak beradanya. Kemudian yang terakhir itu adalah real situation. Kebetulan kita juga ada yang tipe bisa connect ke IP kamera. Jadi kita mau lihat realnya di sana di lapangan gimana sih, itu kita bisa langsung lihat melalui handphone atau kan PC. Nah, itu adalah sepintas. Tapi kalau kita mau bangun yang lebih ngejelimet gimana? Bisa aja misalnya kita mau bikin satu integrasi sistem di pabrik, ya. Bisa aja kita menggunakan IoT sistem ini, cuma konfigurasinya udah dari awal kita definisikan sehingga tipe-tipe yang cocok seperti apa nanti kita konfigur dan kita addressing, itu yang lebih ininya. Nah, kita ada satu fitur yang di sini mungkin fitur ini kelihatan sepele tapi kadang bikin susah. Jadi kita sebut ini adalah double master. Maksudnya apa double master? Ya kita lihat gambaran seperti ini. Misalnya kita punya instrumen ya, entah sensor atau di sini contohnya inverter, mau komunikasi ke IoT kita nih. Tapi ternyata di mesin itu dia udah komunikasi ke touchscreen. Portnya cuma satu. Kita browsing-browsing, ada sih bisa expansion, tapi tanya ke supplier inden. Atau bahkan mending kalau inden. Kalau udah nggak ada expansion kan jadi repot. Berarti mustahil pakai IoT. Tapi IoT kita ada fungsi yang namanya multi master, double master. Artinya apa? Koneksi kita rubah jadi seperti ini. Nah, jadi IoT-nya itu nanti komunikasinya kita ke touchscreen itu numpang lewat. Jadi dari sini baru koneksi ke inverter. Jadi seperti ini pun konfigurasinya jadi masternya double, di sini juga bisa monitor, tapi di atas juga bisa nih di handphone dan di komputer. Itu salah satu fungsi. Terus yang terakhir ini salah satunya adalah kamera. Jadi kalau kita pengen lihat real kondisi di lapangan, harus memantau ya kita pasang IP kamera. IP kamera ini bisa koneksi ke kita punya IoT juga. Ini beda tipe, tapi fitur ini ada. Nah, itu tadi berbicara tentang bagaimana fungsi-fungsi yang ada di Smart IoT kita. Bagaimana feature dan spesifikasinya. Seperti tadi kan sudah ditampilkan fitur-fitur dan spesifikasi, cuma nih kita bahas secara lebih detail. Jadi sebelum itu kita mau sampaikan bahwa produk ini bukan baru launching. Jadi memang di Indonesia baru beberapa ini ya, baru launching. Tapi ini udah lama beredar di seluruh dunia. Jadi ini data tahun lalu aja udah hampir 40.000. Mungkin kalau kita update yang sekarang udah 50.000 lebih. Ini yang hijau ini yang on, yang merah ini yang off.
Artinya apa? Produk ini udah banyak dipakai orang seluruh dunia. Artinya secara performance kita nggak usah ragu lagi bagaimana performance-nya di lapangan. Nanti cengeng kan nih, gampang rusaknya nih. Nah itu menjadi pertanyaan. Tapi kalau udah dipakai oleh 50.000 orang lebih, otomatis ini bisa menjadi bukti bahwa produk ini memang udah banyak orang pakai dan tidak bermasalah di lapangan. Nah, fitur yang pertama, jadi yang tadi kita sebutkan bahwa produk Smart IoT ini bisa komunikasi dengan external device dengan yang namanya Modbus. Modbus ini adalah salah satu bahasa protokol komunikasi instrumen. Dulu punya Schneider, tapi sekarang jadi populer ya. Bahkan setiap orang bikin produk itu, kalau nggak ada Modbusnya kayak ada yang kurang. Jadi Modbus ini saking populernya banyak dipakai, dan kita udah support ini. Jadi alat apapun juga, asal dia punya Modbus protokol, bisa dengan RS232 atau 485, otomatis dia bisa komunikasi. Kita punya Smart IoT, sehingga bisa kita monitor. Dia TTL juga bisa. Kemudian yang kedua, mungkin pernah ada yang dengar ya, jadi sistem positioning yang kita gunakan itu ada 3. Yang pertama itu Beidou, GPS, yang kedua Beidou, ketiga base station. Jadi GPS ini adalah sistem positioning punyanya Amerika. Jadi pertama kali dia searching pasti dia menggunakan GPS. GPS ada signalnya nih, kalau ada signal dia pasti pakai positioning GPS. Ini lumayan presisi, mungkin resolusinya maksimum itu 10 meter. Jadi tingkat resolusinya bagus. Beidou juga gitu. Beidou ini adalah positioning satelit punya Cina. Jadi kalau si GPS ini nggak dapat signal, otomatis dia akan searching Beidou. Nah, jika apes dua-duanya nggak dapat, maka dia akan pakai base station. Ya, cuma apesnya kalau base station itu pasti ya secara resolusi juga nggak sebaik ini. Bisa jadi 100 meter sampai 1 kilo, tergantung base stationnya ada di mana. Jadi sistem positioningnya seperti itu. Kemudian spesifikasi yang berikutnya adalah kita punya power supply itu range-nya cukup lumayan panjang ya, dari 12 volt sampai 24. Sebenarnya sih sampai 40 pun masih oke. Artinya ini alat didesain sebegitu baiknya sehingga ada kelebihan tegangan pun nggak menjadi masalah. Nah, spesifikasi yang selanjutnya kita mau lihat di sini adalah bahwa di sini kita support untuk APN, setting APN. Jadi nanti ada pertanyaan, ini jika kita pakai yang tipenya GSM, bagaimana kita mengkoneksikan dengan provider telekomunikasi yang ada? Ya kita untuk provider apapun bisa, tinggal nanti kita set APN-nya aja. Jadi mendukung ini, dan suatu saat jika berubah misalnya, oh kita mau ganti nih dari Telkomsel mau jadi Excel misalnya, oke nggak apa-apa, kita nggak harus ke lapangan karena by SMS pun bisa, itu salah satu fiturnya juga. Dan bagaimana jika misalnya, sorry ini nggak bisa ini, next. Oke, nah bagaimana jika koneksinya putus? Nah dia otomatis auto reconnect, itu menjadi fitur, ini fitur standar kebanyakan seperti ini. Nah ini yang saya bilang tadi bahwa jika kita ganti misalnya provider, kita nggak harus ke lokasi untuk setting konfigurasi VPN lagi, tapi by SMS pun udah bisa. Dan untuk GPRS tadi, modem GPRS yang kita pakai itu bukan yang kelas cemen, tapi ini adalah merek Quactel. Kalau kita searching di Google, Quactel ini banyak dipakai oleh produk-produk yang memang sudah brand. Jadi ini produk yang memang cukup handal untuk GPRS system. Nah itu adalah sepintas tentang bagaimana fitur-fiturnya. Nah kita lihat bagaimana sih Smart IoT kita. Mungkin ada yang belum pernah lihat. Jadi bentuknya seperti ini, gambaran. Jadi dia sangat kecil sekali seperti ini ya bentuknya. Mungkin segede rokok ya, kita taruh di panel juga mudah. Kita ada pasang beberapa tuh untuk inverter misalnya. Itu taruh aja di sampingnya inverter, kita komunikasiin inverter, langsung kita bisa monitor data-data. Nah, kita punya cuma 3 tipenya. Jadi ketiga Smart IoT ini secara bentuk sama persis. Cuma bedanya nanti di sini adalah tipe yang di atasnya ada tulisannya sama terminal di bawahnya. Ini adalah tipe-tipe yang kita miliki. Jadi secara detail itu nanti kita jelaskan di sini. Nah, ada 3 tipe. Kalau kita lihat di sini, tipe ini adalah kita bedakan berdasarkan kodenya. Jadi kalau kita lihat yang pertama ini adalah
KDG 1C ini, yang kedua KDG 1H dan 1S. Jadi beda di belakangnya. Kalau yang C itu yang kita hafal supaya gampang menghafalnya, dia untuk kamera. Jadi ada 4G, jadi pakai SIM card ya. Ada GPS-nya, tapi dia bisa connect ke kamera sistem sehingga bisa mantau situasi di lapangan. Nah, kalau yang kedua ini itu adalah KDG 1H, itu ada 4G, jadi dia pakai SIM card, tapi dia GPS juga bisa. Nah, kalau yang ini yang standar ini dia menggunakan WiFi, jadi dia nggak perlu SIM card. Jadi ada kalanya gini, dalam satu mesin itu, satu pabrik, mungkin panel di sini pakai inverter, sini pakai inverter, ada 9 inverter mau kita monitoring. Kan nggak mungkin setiap Smart IoT kita kasih SIM card. Nanti kita ngisi kuotanya agak ribet, maka kita gunakan yang WiFi ini. WiFi ini dia koneksi ke jaringan WiFi yang ada di situ, sehingga koneksi ke internetnya hanya memakai satu router saja bisa. Nah, bagaimana sih sebenarnya koneksi untuk sistem IoT ini? Seperti tadi kita udah jelaskan bahwa Smart IoT ini bisa dikoneksikan ke instrumen apa saja. Kalau di sini contohnya ya, misalnya kita punya di sini ada counter atau timer atau KWH meter, itu bisa. Kemudian kita juga punya di sini ada sensor, mau temperatur, mau pressure transducer atau flow meter, asal dia ada modbusnya. Jadi waktu kita membeli itu harus yang built-in modbus. Tapi kalau udah di existing ya kita mesti tambah option atau apa sehingga komunikasi modbus itu tersedia. Atau ke PLC, hampir semua PLC sih ada untuk modbusnya. Atau ke inverter juga bisa. Atau di sini ke panel. Panel itu nanti kita lihat ada nggak port untuk komunikasi serialnya. Kalau ada bisa nggak menggunakan modbus. Atau misalnya untuk alat ukur tester dan lain-lain. Atau instrumen apapun juga. Nanti bisa connect ke Smart IoT, dari sini baru connect ke internet, baru kita bisa monitor baik lewat PC ataupun lewat handphone. Nah, bicara tentang bagaimana tipe-tipenya itu, ini kita lihat yang tipe pertama ini adalah KDG 1H. Nah, ini adalah menggunakan SIM card. Khusus tipe ini, dia komunikasi dengan SIM card, maka SIM card dimasukkan lewat sini. Kemudian koneksinya ini hanya power dan komunikasi RS485 atau 232. Berbeda dengan tipe yang satu ini. Jadi kalau kita lihat yang tipe kedua ini kedua ini tipenya adalah yang S tadi. Jadi dia nggak ada SIM card-nya nih. Jadi gambar SIM card nggak ada. Maka dia cara koneksinya adalah Wi-Fi. Dengan menggunakan Wi-Fi dan koneksi di bawahnya tetap sama dan agak sedikit berbeda yang untuk yang router ini. Dia tetap yang router ini menggunakan SIM card, artinya koneksi ke internet dengan SIM card. Kemudian dia ada RJ45 untuk komunikasi ke IP kamera. Jadi nanti posisi situasi real di sana lewat kamera bisa kita pantau lewat handphone ataupun lewat komputer. Nah, lalu bagaimana cara kita wiring dan instalasinya? Bicara tentang wiring dan instalasi, sebenarnya sih nggak terlalu ribet ya, simple karena barangnya kecil, portnya juga sedikit. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah antena ini nih. Jadi ada dua antena ini harus kita koneksikan. Yang pertama adalah GPRS. Jadi bagaimana kita koneksikan GPRS ini ke antenanya. Jangan sampai ketukar karena memang soketnya sama. Kemudian GPS juga kita koneksikan. Tinggal kita nanti bagaimana koneksikan untuk port 485 serial dan juga untuk power supply-nya. Nah, kalau ini udah dikoneksikan, jadi power supply udah, antena sudah, dan ke 485 sudah. Ada satu lagi, kalau kita menggunakan tipe yang GPRS, otomatis kita harus masukkan SIM card-nya dulu. Nah, bagaimana cara masukkan SIM card-nya mungkin bisa dilihat di sini. Jadi untuk tipe yang SIM card, nah seperti ini. Kita tusuk, kemudian kita masukkan, setelah itu baru, nah setelah semuanya siap, baru kita main di software, yaitu kita konfigurasi. Bagaimana kita mengkonfigurasi supaya dia bisa connect ke internet, intinya itu. Nah tadi kan bicara tentang bagaimana wiring dan instalasi. Nah sekarang ini bagaimana kita mengaksesnya. Ada dua cara akses, yang seperti tadi sudah dijelaskan di depan. Jadi Smart IoT kita mendukung untuk akses dengan baik handphone ataupun lewat PC. Caranya gimana? Nah, ini sebentar.
Ini jaringan agak sedikit lambat mungkin sinyalnya. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi ada dua konfigurasi dari PC ataupun dari handphone. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita bicara dari PC. Caranya gimana? Yaitu melalui web browser, nanti kita searching atau kita langsung tuliskan aja. Judulnya itu SingSwanda, www.singswanda.net. Maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah ini kalau dia bahasa Cina, kita rubah dulu bahasanya ke Indonesia. Setelah itu, setiap customer akan punya access point, yaitu username dan password. Nanti kita bisa masukkan supaya kita bisa masuk ke monitoring sistemnya. Kalau dari handphone gimana? Nah, kita bisa scan di sini. Jadi ada dua barcode nih, bahasa Cina atau Inggris. Kita pilih bahasa Inggris, kita scan, nanti kita install. Maka kita akan dapatkan tampilan di aplikasi handphone ini setelah kita install. Tapi cara masuknya tetap kita menggunakan access point, yaitu password dan user login ya. Itu bagaimana kita mengakses itu. Kemudian yang kedua ini konfigurasi. Nah, tadi kalau kita udah wiring, jadi ini Smart IoT ini udah kita wiring, sudah kita koneksikan dan kita udah buat list untuk datanya. Kemudian bagaimana kita caranya untuk mengkonfigurasi. Nah, mengkonfigurasi ini kita bisa saksikan di video ini sebentar. Ini agak lambat, sorry. Next. Nah, ini judulnya device configuration. Jadi untuk konfigurasi itu nanti kita harus menggunakan software. Software itu nanti kita berikan. Jadi dengan software itu caranya gimana? Kita harus punya kan, kalau laptop sekarang tuh nggak ada tuh RS485. Maka kita harus menggunakan converter dari USB ke 485. Nah, seperti ini. Jadi converter USB ke 485 dari PC, kita masukkan software configuration, kemudian kita koneksikan ke USB converter, lalu kita koneksikan ke Smart IoT kita. Baru kita bisa melakukan konfigurasi dengan software. Kalau kita lihat di sini, kita buka softwarenya seperti ini. Nanti mungkin Batam sih udah ada harusnya software ini. Mungkin udah dicoba, nanti pada saat tanya jawab kalau ada kendala boleh juga nanti kita diskusi. Nah, software ini apa yang kita masukkan? Pertama kita lihat di sini ada judulnya connect. Jadi sebelum power di on itu kita connect dulu sehingga lampu nyala. Nanti di sini ada indikator nih di bawah muncul setelah kita klik connect. Tapi hanya muncul itu. Kemudian baru kita power on. Nah, setelah power on nanti di sini akan berubah di atas ini. Kalau kita lihat itu tampilannya, nah di bawah juga berubah nih, ada tulisan ini setelah di power on. Makanya di atas pun berubah, baru nanti kita bisa read. Nih kalau kita lihat jadi tulisannya disconnect, ya kan? Berarti sudah connect. Nah, baru kita bisa read di sini. Nah, kalau kita klik read itu, maka data-data nanti yang ada di settingan terakhir itu akan muncul. Nah, kita coba klik read di sini. Ini cara ya bagaimana konfigurasi. Nah, setelah kita read ini, maka kita akan muncul. Nah, bagaimana kita men-setting? Kita hanya cukup dua aja yang kita rubah. Ini ID-nya ya. Jadi ID setiap device pasti punya ID yang unik. Nah, ini ID-nya. Ini yang mau dirubah adalah ini. Jadi SSID dan password-nya. Ini yang jenis Wi-Fi. Mirip yang di Batam. Yang kita klik itu yang Wi-Fi. Nah, misalnya kita mau konekkan ke Wi-Fi yang ada di STS. Maka kita harus tahu dulu SSID-nya apa, nama Wi-Fi-nya. Nah, ini kita lihat di sini. Coba kita klik. Misalnya Wi-Fi-nya adalah STS ini. Nah, kita udah tahu, maka kita masukkan data itu ke sini. Jadi kita tuliskan sesuai dengan Wi-Fi yang ada di mau kita pakai. Nah, passwordnya kita harus tahu. Masukkan passwordnya di sini. Jadi ya, untuk konfigurasi hanya itu aja udah cukup, 2 poin itu. Nah, setelah kita masukkan, maka kita set. Jadi klik dulu set, kemudian set. Nah, setelah di set ini, maka dia akan udah cukup untuk mengkonfigur ini. Maka bisa kita langsung klik disconnect ini. Setelah disconnect, baru nanti kita bisa power off. Nah, kalau kita nyalakan lagi, maka konfigurasinya udah pakai yang baru yang kita set tadi. Dan otomatis kalau Wi-Fi itu ada, dia otomatis akan connect ke Wi-Fi itu. Kecuali salah passwordnya, mungkin dia nggak akan connect. Jadi cara konfigurasi sesimpel itu. Nah, kemudian kita akan tampilkan ini bagaimana
Nah ini sebenarnya tampilan untuk bagaimana setelah kita jadi, setelah addressing udah dibuat, kemudian ini udah dibuat, tampilannya akan seperti ini. Tapi sebelum ini saya ada mau tampilkan sedikit tentang ini konfigurasi, ini oke. Nah nih kalau kita lihat ya di panel itu seperti ini. Jadi ini inverter yang kita pasang IoT. IoT-nya ada di sebelahnya nyempil. Tapi antena harus di luar panel karena dia harus kebuka. Jadi harus dikoneksikan. Nah nih bagaimana setelah kita udah konfigur, kita udah bikin address-nya, kita mau nampilin gimana sih? Nah kita simulasikan seperti ini tampilannya. Nah kita start, nah kita buka. Maka kita harus masukkan access point-nya itu login name sama password-nya. Kalau ini nggak tahu, kita nggak bisa masuk akses ke situ. Maka kita masukkan login name sama password ini. Setelah kita enter, maka kita masuk ke apa yang kita punya. Jadi kalau di sini kita lihat itu terlalu jauh nih ya. Ini dia nih IoT yang kita punya nih ada segini. Kita zoom aja terus zoom. Yang mau kita pantau yang mana nih? Kita zoom karena dia ada GPS positioning, kita bisa tahu. Oh ternyata ada di Tangerang nih. Kita lihat di sini di Tangerang. Dan kalau kita zoom lagi lebih detail lagi, maka di sini ada tulisan PT Sarana Trimitra Solusindo. Nah inilah yang di sini. Nah ini tampilan monitor. Ini yang on. Jadi yang hijau ini adalah yang on. Nah yang off itu yang tadi. Nah grafiknya seperti ini, tampilan grafiknya. Jadi kalau kita klik tadi di situ overview, kemudian tampilan seperti ini. Ini apa yang dimonitor ini sesuai dengan settingan kita. Di bawahnya ada grafiknya. Nah di sini ada kayak speedometer ya. Terserah kita mau current, mau voltage atau apapun. Pada berikutnya ini tampilan bagaimana konfigurasinya. Nah ini voltnya. Voltnya kebetulan nggak ada volt, jadi nggak ada. Kalau ada sebenarnya bisa di convert ke Excel. Nah ini data loggingnya nih. Jadi segini banyak data logging. Ini datanya dia tarik setiap hari. Jadi setiap detik dia ambil, dan dikumpulkan, disimpan di cloud. Ini kalau mau kita ekspor ke Excel, nah ini ada tombol untuk ekspor ke Excel. Nah di sini kita coba, apa? Do you want to export to Excel? Yes. Nah kemudian dia akan download. Di sini download, nanti kita bisa open. Bagaimana tampilan di Excel-nya itu sesuai dengan yang settingan kita. Ini kita klik yes. Maka yang tampil itu adalah data-data. Misalnya di sini ada current, ada frekuensi setting, ada voltage output dan lain-lain. Nah, ini kita buka. Data ini data yang penting dan terserah kita mau buka misalnya dari Januari sampai Maret atau dari tahun berapa. Ini semua bisa kebuka. Data ini data penting dan ini automatically ke-record. Jadi tapi yang syaratnya itu internetnya harus tetap nyambung. Nah, ini contoh-contoh untuk bagaimana kita menarik data dari Smart IoT itu ke sistem sehingga kita bisa tarik ke Excel dan kita rubah. Nah ini yang terakhir ini grafik. Jadi kita lihat nih bagaimana setting frekuensi terhadap actual. Kita bisa lihat misalnya contoh nih extruder kita. Oh ternyata nih frekuensi yang disetting segini nih. Settingan segini tapi aktualnya segini. Kita bisa monitor. Nah itulah data-datanya seperti itu. Untuk keluar kita bisa logout. Nah sepintas tampilan seperti itu. Jadi mungkin yang belum pernah mencoba untuk bagaimana sih tampilannya, itu adalah sepintas tentang bagaimana produk kita jika kita monitor dengan PC. Tapi kalau dengan handphone secara generalis sama, cuma bedanya mungkin karena handphone space-nya kecil agak sedikit berbeda memang. Ya, mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih menariknya nanti mungkin pada saat sesi tanya jawab ya. Karena Batam sendiri udah pernah nyoba dan kita juga pengen dengar juga bagaimana kabar beritanya yang di sana. Mungkin seperti itu. Kita kembalikan ke Mbak Ibet. Wah, cukup jelas juga nih penjelasan dari Pak Dedi. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong nih buat Pak Dedi nih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi sudah menjelaskan, sudah presentasi IoT, Smart IoT ya kepada para peserta dan kita semua tim di sini. Ya. Selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab nih Pak. Ya, betul. Nah, kita akan kembali pada sesi tanya jawab. Jadi untuk peserta semuanya boleh stay tune lagi, jangan kemana-mana. Kalau ingin bertanya, boleh sama-sama kita nyalakan kameranya, sama mikrofonnya dinyalakan. Cukup lambaikan tangan, nanti tim kita akan bantu peserta semua. Ya, stay tune. Terima kasih. Terima kasih.